Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkin Albarok. Dan saya Kolisa. Di sini kami dari kelompok 11 Makul Sejarah Pendidikan yang akan mempresentasikan tentang Islamisasi Sejarah Pendidikan. Dosen pengampu Bapak Maskur, MSI. Pendahuluan latar belakang. Setelah abad 15 Masehi, umat Islam mengalami kemunduran yang sangat parah ditandai dengan hancurnya dinasti Abbasiyah sebagai simbol kejayaan umat Islam. Kemudian diikuti dengan semangat bangsa Eropa yang dengan Renaissance-nya membawa keharuman bangsa tersebut menuju puncak keemasan yang pernah diraih umat Islam sebelumnya. Dari titik kesadaran yang diraih bangsa Eropa tersebut mampu menemukan berbagai inovasi dan teknologi industri konsumtif, mesin listrik, teknologi permintalan, dan lainnya. Setelah waktu berjalan, penemuan inovasi ini tidak diimbangi raw material yang dimiliki bangsa Eropa sehingga memunculkan revolusi industri yang mengakibatkan krisis kemanusiaan, misalnya pengangguran, perbudakan, pemberontakan sebagai akibat kaum berjauh yang sudah tidak memerlukan lagi tenaga manusia. Langsung saja ke pembahasan pengertian Islamisasi ilmu pengetahuan. Untuk lebih memahami apa maksud dengan Islamisasi ilmu pengetahuan, perlu kiranya memperhatikan pendapat para pakar agar batasan pembahasan ini lebih jelas arahnya. Menurut kalangan akademisi di UIN Malang ada berbagai pendapat atau versi tentang pemahaman Islamisasi ilmu pengetahuan. Versi pertama beranggapan bahwa Islamisasi itu ilmu pengetahuan merupakan sekedar memberikan ayat-ayat yang sesuai dengan ilmu pengetahuan umum yang ada. Kedua, menyatakan bahwa Islamisasi dilakukan dengan cara mengislamkan orangnya. Dan yang ketiga, Islamisasi yang berdasarkan filsafat Islam yang juga diterapkan di UIN Malang dengan mempelajari dasar metodologinya, dan seterusnya. Pengertian Islamisasi ilmu pengetahuan ini secara jelas diterangkan oleh al-atas, yaitu pembahasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur nasional yang bertentangan dengan Islam, dan dari belenggu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa, juga pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwanya. Sebab manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa terhadap hakikat dirinya yang sebenarnya dan berbuat tidak adil terhadapnya. Islamisasi adalah suatu proses menuju bentuk asalnya yang tidak sekuat proses evolusi dan elevolusi. Dari pengertian Islamisasi pengetahuan di atas dapat disimpulkan bahwa Islamisasi dilakukan dalam upaya membangun kembali semangat umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kebebasan penalaran intelektual dan kajian-kajian rasional. Pro kontra. Kedua, pro kontra Islamisasi ilmu pengetahuan. Pertama, golongan yang menerima program Islamisasi ilmu pengetahuan secara teori dan konsep dan berusaha untuk merealisasikannya dalam bentuk sebuah karya yang sejalan dengan program. Dua, golongan kedua sepakat pada tatanan teori dan konsep tetapi tidak dilakukan secara praktis. Tiga, golongan ketiga adalah yang tidak sepakat bahkan mencemooh gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Keempat, golongan keempat yang ini tidak mempunyai pendirian terhadap gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan.
Yang ketiga yaitu langkah-langkah islamisasi ilmu pengetahuan. Untuk merealisasikan islamisasi ilmu pengetahuan, maka International Institute of Islamic Thought yang dipimpin oleh Ismail Raji Al-Faruqi merencanakan gagasan tersebut dalam berbagai langkah, di antaranya yang pertama, menguasai dan mahir dalam disiplin ilmu pengetahuan modern. Yang kedua, tinjauan disiplin ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menguasai warisan Islam. Yang nomor 4, penentuan penyesuaian Islam yang khusus terhadap disiplin-disiplin ilmu pengetahuan. Yang kelima, penilaian kritis terhadap disiplin ilmu pengetahuan modern. Yang nomor 6, penilaian kritis terhadap warisan Islam. Nomor 7, kajian masalah utama umat Islam. Nomor 8, melakukan analisis kreatif dan sintesis. Nomor 9, membentuk kembali disiplin ilmu modern dalam kerangka kerja Islam dengan menulis kembali buku teks agar visi-visi baru tentang pengertian Islam secara pilihan kreatif sebagai realisasi gagasan Islami ilmu pengetahuan. Yang nomor 10, pendistribusian ilmu yang telah diislamkan. Kesimpulannya dari urian di atas, bahwa islamisasi ilmu pengetahuan perlu ditindaklanjuti karena sesuai dengan konsep, prinsip, metodologi yang jelas, yaitu berlandaskan ketauhidan dan keimanan serta memiliki rencana kerja, mengingat keterpurukan dunia Islam saat ini di tingkat yang paling parah, sehingga perlu adanya pembaruan. Salah satunya adalah di bidang pendidikan, di mana pendidikan kita harus diarahkan pada